tahapan itu intinya itu untuk mengerdilkan tanaman teman-teman ya, pengerucutan intinya seperti itu. Nah ini teman-teman, kali ini saya akan memilih cabang dan anak cabang bonsai serut gaya merunduk teman-teman ya. Ini gaya weping ya, bahasa kerennya weping. Ini gaya merunduk, jadi bisa dilihat. Nah seperti ini, bonsai gaya seperti ini kan posisinya dia menjuntai teman-teman, jadi tidak bisa pengerjaannya disamakan dengan formal, tidak bisa ya. Pengerjaan tahapannya tetap kita tahap teman-teman, tetap tahapan itu harus ya, cuman tahapannya itu tidak seperti formal yang sepertiga pendek itu tidak. Jadi bisa dilihat, ini motong aja sampai ujung teman-teman. Ini cuman di tahap 2 kali atau berapa ya, 1 2, mungkin cuman 1 kali tahapan, tapi bisa dilihat teman-teman, cabang ini dari pangkal sampai ujung ini sesuai proporsi kepanjangannya, dia tetap mengerucut teman-teman ya. Jadi tidak sebesar kelingking lurus sampai tidak proporsional ya. Jadi proporsionalnya itu termasuk jarak antara cabang ini itu pas gitu teman-teman ya, nggak terlalu jauh, nggak terlalu pendek. Seperti ini tetap mengerucut juga, meskipun dia tahapannya panjang, dia tetap mengerucut dari sini teman-teman, bisa dilihat. Ini agak besar, seimbang dengan batang pohon ini. Nah akhirnya mengerucut dengan tatanan cabang yang posisinya pas juga ya, jarak-jaraknya. Nah seperti ini tetap mengerucut, meskipun ini di tahap 1 aja di sini, tapi jarak cabang ini juga pas, dia sesuai kepanjangannya, proporsi kepanjangannya sesuai pas, tapi tetap mengerucut juga teman-teman. Nah seperti ini batang cabang pohonnya ini. Nah ini kita membuatnya juga mengerucut teman-teman. Ini dipotong sini, diarahkan kaut lagi juga bisa kalau ingin mengerucut lagi, tapi kalau sudah dia mencukupi proporsionalnya kan ya tidak usah kita pangkas. Saya ini jadi ini kering separuh teman-teman ya, sampai sini tuh. Jadi pohon ini cuman separuh badan teman-teman ya. Kalau lihat posisi seperti ini mungkin dia itu tidak terkena sinar ya dari atas ini ya, atau mungkin dulu ini ada pernah pohon tumbuh ke atas dia mati, atau saking tuanya ya, mungkin ya saking tuanya dia mati. Terus apa di alam itu banyak sekali gangguan, seperti dia dimakan hewan pengerat, akhirnya mati sampai separuh, sampai seperti ini semua. Terus ini memang mungkin ini terlalu teduh, ada dia tumbuh di pinggir kali, jadi diteduhi oleh pohon-pohon lainnya, akhirnya pohon ini seperti terdesak. Nah mungkin bawah ini tebing atau sungai ya teman-teman. Yang jelas pohon ini mungkin kurang sinar matahari waktu di alamnya, dan dia tertekan, banyak tekanan ya. Jadi pohon merunduk itu kita sebenarnya ada di alam teman-teman ya, seperti pohon sikas botol ya. Sikat botol itu pohon bisa besar teman-teman, bisa segini juga ya. Itu dia kalau tumbuh itu ya merunduk, menjuntai gini ya. Inspirasi kita lihat dari situ, cuman bahannya lain teman-teman ya. Jadi kalau seandainya gini, pelukis kan tidak hanya melukis di kanvas ya teman-teman, bisa di kayu, bisa di tembok. Nah seperti itulah ibaratnya. Jadi
kita membuat seperti pohon itu, pohon sikat botol yang menjuntai tapi bahannya serut, seperti itu teman-teman ya. Jadi berkarya itu seperti itu, tidak harus posisi serut itu hutannya nggak ada gaya seperti ini, nggak tidak. Jadi makanya seni tidak ada batasnya seperti itu. Seperti pelukis, melukis tidak harus di kanvas untuk meluapkan imajinasinya, karyanya ya teman-teman ya. Ini ada sebagian kita pilih cabang-cabangnya teman-teman. Nah, untuk di bagian mahkota ini nanti kita bikin, ini sudah anak cabang ya, rantingnya nanti tetap kita bikin merunduk seperti ini. Ini sudah masa anak ranting teman-teman ya. Kita pruning dulu biar jelas. Nah, sekarang bisa dilihat teman-teman ya. Jadi barang ini sudah tinggal bikin anak ranting, cucu ranting teman-teman ya. Ini akan kita pilih ranting, anak cabang, dan mungkin cabang juga ya. Kita buka, ada yang setelah rimbun dia menutup ruang-ruang dimensi, kita buka ya biar ada jarak. Jadi ini pengerjaan mulai konsep dari bahan sampai sekarang sekitar 3 tahunan teman-teman ya, bonsai serut ini. Nah, ini anak cabang dengan cabang itu kita pakai kawat sepenuhnya teman-teman ya. Ranting-ranting ini sebagian kita kawat, sebagian kita keting. Yang arahnya sudah pas nggak usah kita kawat, yang arahnya memang nggak pas kita kawat, seperti itu ya. Jadi kita pakai ranting-rantingnya yang ke bawah semua teman-teman, yang ke atas kita buang. Nah, seperti ini teman-teman, antara ini dan ini itu ini ya teman-teman ya. Jadi kesannya kurang enak ya, nggak ada jarak yang ini sama ini itu enak. Jadi ini terlalu ini, kalau di sini namanya walang kekek. Jadi dia saling gini. Ini akan kita buang aja teman-teman, soalnya ini juga menutupi belakang itu teman-teman ya. Satu itu, kedua ini teman-teman, yang kurang enak itu ini kita buang aja. Jadi kalau memang nggak enak ya kita buang, meskipun ini sudah lihat perantaiannya ke bawah semua. Nah, ini sudah kita tahap termasuk teman-teman ya, agar dia lebih mengerucut. Kita tahap itu seperti ini tuh. Jadi penahapan semua itu sebenarnya juga penahapan ya teman-teman, dapat dangkalan dari alam. Tinggi kalau nggak kita tahap ya gimana ya, tetap kita potong pendek agar nanti dibikin bonsai bisa proporsional ya. Sama batang sesetir nanti tingginya 2 meter kan ya nggak bisa ya kalau untuk bonsai ya, akan ada aturannya, ukurannya. Akhirnya ditahap, dipotong, nanti akar juga ditahap. Semua tidak lepas tahapan teman-teman ya, cuman antara gaya formal, gaya merunduk, gaya cascade itu tahapannya itu tidak harus disamakan ya. Kalau kita memang butuh panjang, kita panjangkan, tahapannya panjang gitu loh teman-teman. Soalnya bonsai tren sekarang itu semuanya itu tahapan teman-teman. Jadi membuat iprik, membuat apa, semua habis dibesarkan ya dipendekkan kalau memang itu formal. Tidak formal pun ya juga ditahap agar proporsi nanti kelebarannya, habisnya pohon ini seberapa, itu tetap ada ngepen teman-teman, seperti tangan lah, besar kecil gitu ya. Kalau dulu kita membuat bonsai, zaman dulu dia dikasih pot, mulai dari biji atau apa dikasih di pot. Itu teknik zaman dulu. Jadi dia mengeredil dengan ditaruh di pot dengan media yang minim. Nah, tapi itu sangat lama sekali teman-teman, bisa puluhan tahun ya mengerjakan bonsai kecil itu, bisa puluhan tahun. Nah, teknik sekarang
sudah ada kemajuan teknik tahap, teman-teman. Jadi besar potong, pendek potong ya. Tahapan itu intinya itu untuk mengerdilkan tanaman, teman-teman ya. Pengerucutan intinya seperti itu, tahapan itu. Jadi kalau nggak kita tahap, pohon yang lepas liar ya, nanti kan nggak mengerucut, nggak proporsional, teman-teman ya. Makanya tahapan itu penting ya. Semua gaya mestinya ada di tahap, teman-teman. Semua jenis. Cuman seperti yang saya jelaskan, tahapannya itu nggak harus sama. Antara gaya ini tidak sama. Kalau teman-teman zaman dulu bikin bonsai, bibit dipot terus sampai jadi bonsai selengan apa, jadi mengerucut ya, bawahnya membesar ya, itu zaman dulu. Diibaratkan kalau zaman dulu itu tanaman yang tumbuh di batu asli. Nah, itu dia kan medianya sangat minim, teman-teman. Jadi suplai makanannya sangat minim. Akhirnya dia dengan bogel di atas batu, akhirnya jadi langsung nyabang, langsung ranting. Nah, itu diibaratkan waktu membuat bonsai zaman dulu ya. Ya, zaman sekarang membuat bonsai di tahap, diibaratkan gini, teman-teman. Teman-teman terkadang dapat dangkelan dari alam itu bisa nyabang kanan kiri hampir jadi, itu kan karena dulunya dipangkasi sama orang ya, nggak sengaja ya. Akhirnya jadi pencabangannya jadi bagus karena dulunya dipangkasi orang terus ya. Seperti kita sengaja membuat bonsai ya, bahan kita lurus, kita liarkan cabang-cabangnya, akhirnya kita tahap 1, 2, 3, akhirnya jadi mengerucut ya, seperti itu. Jadi nggak usah ngawat nanti ya, kalau sudah ke arahnya ke bawah kita nggak usah ngawat, teman. Nah, sudah selesai, teman-teman ya. Jadi kalau ini sudah kita buang ya, nggak perlu. Nanti kalau ada ranting baru kita kawat, teman-teman. Kita kawat, kita arahkan semuanya ke bawah seperti ini. Jadi ini nunggu ranting baru, setelah tunggu kita arahkan ke bawah, teman-teman. Jadi jangan sampai telat ngawat ya. Ya bisa kita main keting, nanti nunggu titik tumbuh bisa. Jadi ada dua alternatif, keting nunggu titik tumbuh yang ke bawah kita pakai, yang atas kita buang. Kalau langsung kawat kan arahnya, kalau sudah ranting kan cepat, teman-teman ya, nggak usah nunggu titik tumbuh. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, kami persilakan untuk subscribe ke channel ini dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video saya berikutnya.